Shalom sahabat Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti juga akan menuai yang buruk. Gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita mau membahas satu tema, yaitu ghosting. Ghosting. Ghosting itu bukan hantu ya. Makanya dibilang ghosting, yaitu tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Atau suka menghilang. Yaitu istilah-istilah yang sering dipakai oleh anak-anak muda, khususnya sih yang paling banyak di dalam relasi pasangan. Ya. Jadi biasanya kalau kita lagi kenal, jadi ada juga yang macam pertama nih, baru kenal nih. Wih, kenal kan? Masih posisi free trial. Masih posisi untuk saling berkenalan, kan banyak begitu kan? Media sosial ini memudahkan kita untuk bisa berhubungan dengan siapapun. Kalau kita punya bahasa berbeda-beda, enak tuh. Bisa bahasa Rusia, bisa berkenalan dengan orang Rusia. Bisa bahasa Jerman, bisa kenalan dengan orang Jerman. Bisa bahasa Korea, bisa bicara dengan orang Korea. Jadi sangat luar biasa. Nah, di dalam kemudahan-kemudahan seperti itu, kita bisa berkenalan dengan siapapun, yang pada akhirnya kan ada orang yang cocok buat kita. Kita cocok buat dia cocok buat kita. Kok kita? Kamu kali. Kalau kita kan banyakan orang. Ya cocok gitu kan. Bisa juga persahabatan. Nah, apa itu disebut dengan ghosting? Ya tiba-tiba menghilang. Yang tadinya akrab, tadinya deket, tadinya udah seperti sepasang sumpit, sepasang alas kaki. Kan nggak ada tuh kita kalau pergi pakai sepatu cuma sebelah atau pakai sandal cuma sebelah, kan nggak mungkin kan. Jadi waduh, udah soulmate, udah sangat cocok, kayaknya klop deh. Dia ngomong apa klop di hati saya ngomong apa klop di hati dia. Wih, pokoknya begitu ya. Kayaknya baru rasa inilah hidup yang sesungguhnya. Wow. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya setengah hidup. Kemudian ketemu yang cocok langsung bilang, inilah hidup yang sesungguhnya. Wah. Tiba-tiba kan kaget. Kok nggak bisa dikontak dia? Loh, kenapa? Yang biasanya balas chatting cepat luar biasa, bahkan sebelum saya nulis, sebelum dikirim, dia sudah jawab. Apaan itu? Belum dikirim sudah jawab. Wah, kenapa bisa begitu? Ya karena saking ininya, saking saling mengertinya, saling memahami isi masing-masing. Jadi belum ngechat aja, dia sudah tahu apa yang mau disampaikan. Wih, luar biasa. Cenayang. bisa meramal. Tiba-tiba dia hilang. Awal-awalnya sih ya chat biasanya langsung cepet begitu kan. Tiba-tiba sejam lah paling lama kalau dia sibuk. Ini 2 jam. Tunggu lagi. 3 jam. Ada apa sih ya? 4 jam. Ya sudahlah, dia lagi sibuk. 5 jam. Ya mungkin dia sedang menabung, mempersiapkan buat masa depan kita. Wow. Sampai malam ditunggu belum bales. Besoknya juga belum. Kamu jawab, kamu tanya dia, kamu di mana? Kok nggak bales? Ternyata di WhatsApp-nya contreng 1. Contreng 1 itu apa? Ya jangan-jangan diblokir kali. Akhirnya tanya-tanya tuh ke temen. Ini dia kenapa dikontak sama aku nggak bisa? Wah, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini. Akhirnya ada tuh teman dekatnya dia yang kontak kamu, atau kamu yang kontak dia. Kenapa sih? Ya nggak tahu sih, cuman biasanya ngobrolin tentang kamu dia semangat banget. Tapi sekarang dia menghindar.
kalau bahas tentang diri kamu. Entah kenapa. Nah, selidik punya selidik, kenapa penyebabnya coba? Kenapa penyebabnya? Jadi yang namanya ghosting, tiba-tiba menghilang ini, ya hal-hal wajar saja. Kalau orang baru kenalan, itu kan masih dalam rangka adaptasi, saling paham, saling tahu, mungkin 1 bulan. Atau yang pacaran 2 bulan, 3 bulan. Nah, selama belum diikat oleh pernikahan, kan wajar-wajar saja. Orang bisa cocok, tidak cocok, mungkin setelah bergaul dengan kamu di audisi istilahnya. Di audisi. Emangnya Indonesian Idol atau American Got Talent? Kok di audisi sih? Emangnya saya pegawai apa di audisi? Kan kamu juga audisi dia. Kan kita bisa audisi dia atau dia audisi kita. Cocok nggak dengan saya? Kan wajar-wajar saja. Selama belum ada ikatan yang pasti, ingin saling mengenal, cari kecocokan, ya biarkanlah itu hak dia. Hak dia untuk tidak jalan lagi dengan kamu, hak kamu juga mencintai dia, dan hak dia menolak cintamu. Tragis banget. Hak kamu mencintai dia, dan hak dia menolak cintamu. Ayo Pak Wendy, jangan gitu-gitu amat dong. Ya emang kejadiannya kan banyak yang seperti itu. Jadi ghosting biarlah selama belum ada ikatan, saling mengenal. Mungkin juga dia bukan orang yang tepat buat kamu, atau kamu juga bukan orang yang tepat buat dia. Lalu kesimpulannya, siapa sih orang yang tepat? Ya orang yang tepat adalah orang yang punya kapasitas, punya karakter, punya tanggung jawab, punya, kan kalau masih dalam masa pacaran, masa perkenalan itu kan masa sedang bertumbuh sebetulnya, sedang melatih berelasi, melatih berhubungan untuk persiapan nanti berumah tangga. Jadi sah-sah saja ya, 2 kali 3 kali selama bisa dipertanggungjawabkan dan bukan tujuannya nyakitin, sengaja deket kemudian sengaja ditinggal, itu udah jahat. Tapi kalau masing-masing saling untuk mengenal lebih dalam, cocok dan tidak cocok, kan tidak apa-apa. Putus sekarang kan nanti juga bisa lagi setelah dia kemudian lihat kiri kanan, kemudian akhirnya serius, ternyata kamu yang terbaik, akhirnya juga deketin kamu lagi, kemudian berumah tangga. Ya, jadi ghosting itu hal yang wajar, itu adalah hak ya selama bisa dipertanggungjawabkan, tujuannya bukan mempermainkan, tujuannya bukan untuk nyakitin kamu, tapi memang nggak cocok, memang udah nggak sejalan atau sedang memikirkan prioritas lain, mungkin dia sedang kuliah, dia sedang fokus kerja, atau dia sedang fokus sekolah, atau dia sedang ada masalah, karena seringkali pacaran itu kan menghabiskan banyak waktu, banyak uang, perasaan juga pikiran. Ya kalau hubungannya buruk kan begitu, saling menyakiti. Jadi sahabat Yudki nanti, prinsipnya ghosting itu selama bisa dipertanggungjawabkan, ada alasan yang kuat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ghosting itu dipakai untuk mempermainkan, bentuk yang tidak bertanggung jawab, bentuk sikap seenaknya, hanya mikirin perasaan sendiri, nggak mikirin yang lain, maka itu dihindari. Jadi ada ghosting yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, ada ghosting itu yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hindari untuk hidup tidak bertanggung jawab. Demikian sahabat Kinanti, sampai bertemu kembali di dalam episode berikut. Kinanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, jangan-jangan nanti pun kita menabur yang buruk. Shalom.